Ayat hari ini adalah Galatia bab 2, ayat 1-10. Mari kita baca bersama. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus, pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus, yang bersama-sama dengan aku, adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka, bagaimanapun juga. Mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat, dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Amin. Dalam menjalani hidup, kita seringkali terlalu sadar akan penilaian dan pandangan orang lain. Para siswa di sekolah, misalnya, merasakan penilaian orang lain melalui nilai-nilai akademis mereka. Ada anggapan di zaman sekarang bahwa teman yang populer adalah yang pandai bermain sekaligus pandai belajar. Akibatnya, jika tidak pandai belajar, rasanya sulit untuk bergaul. Oleh karena itu, anak-anak menjadi sangat sensitif terhadap prestasi belajar mereka. Mungkin ada orang tua yang tidak setuju dan merasa anaknya tidak begitu suka belajar. Namun, jika kita perhatikan lebih saksama, mereka sebenarnya merasa tertekan untuk berprestasi agar diakui oleh teman-temannya. Bagaimana dengan para pekerja kantoran? Bagi mereka, kinerja sangatlah penting. Seseorang harus menunjukkan kemampuannya agar dihormati dan dijadikan panutan oleh orang lain. Apakah di dalam gereja berbeda? Tidak juga. Di dalam gereja pun setiap orang memiliki keinginan untuk menerima pengakuan dan pujian. Saya pun demikian. Khotbah yang bagus, mengajar pendalaman Alkitab dengan baik, kepribadian yang baik. Ini bukan pujian yang sering saya dengar. Namun, ketika mendengar kata-kata seperti itu, tentu hati menjadi senang dan bersyukur. Akan tetapi, jika seseorang terus-menerus mencari kesenangan dari pengakuan manusia dan menjadikannya sebagai sumber kepuasan, ia bisa terjerumus ke jalan yang keliru. Sebab, ketika seseorang kecanduan pada perhatian dan pujian manusia, yang tersisa hanyalah kehampaan saat semua itu hilang. Oleh karena itu, kita membutuhkan pengakuan dan pujian sejati yang tidak akan pernah meninggalkan kehampaan. Nas hari ini memberitahu kita tentang pengakuan sejati itu, yaitu pengakuan dari Allah. Kisah apa yang terungkap dalam nas ini? Rasul Paulus bertemu dengan Yesus di jalan menuju Damsyik dan mengalami pertobatan yang dramatis. Setelah itu, pada suatu waktu, ia mengunjungi Yerusalem. Nas hari ini adalah penggalan kisah hidup Rasul Paulus tentang kunjungannya ke Yerusalem setelah ia bertobat. Peristiwa ini seringkali dikaitkan dengan Konsili Yerusalem, meskipun ada perdebatan di antara para ahli Alkitab. Namun yang terpenting bagi kita adalah fakta bahwa setelah pertobatannya, Rasul Paulus bertemu dengan para pemimpin jemaat mula-mula di Yerusalem. Di tengah-tengah peristiwa itu, jika kita melihat ayat 2, tertulis bahwa Rasul Paulus datang ke Yerusalem. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Apakah penyataan itu? Itu adalah petunjuk rohani yang Allah singkapkan dan tunjukkan. Artinya, Rasul Paulus tidak pergi ke Yerusalem karena perintah atau paksaan manusia. Ia tidak pergi ke sana karena membutuhkan pengakuan dari orang lain, melainkan karena sebuah penyataan. Ia pergi ke Yerusalem mengikuti petunjuk rohani dari Allah. Di Yerusalem, Rasul Paulus bertemu dengan para pemimpin gereja, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes.
Di hadapan mereka, ia memaparkan Injil yang telah ia beritakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Sekilas, ini mungkin terlihat seperti sebuah adegan di mana pelayanan Rasul Paulus diakui oleh para rasul senior. Namun, Rasul Paulus tidak bertemu dengan mereka hanya untuk mendapatkan pengesahan atas Injil yang ia beritakan. Ada alasan yang lebih penting, yaitu demi kesatuan gereja. Rasul Paulus menyatakan hal ini di ayat 2, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Ia mengatakan hal ini agar usahanya memberitakan Injil tidak menjadi sia-sia. Rasul Paulus berharap agar pekerjaannya tidak menjadi sia-sia dalam gambaran besar Injil dan gereja. Ini bukan tentang kekecewaan karena usahanya tidak diakui, melainkan sebuah kerinduan tulus agar tidak ada perpecahan dalam rencana besar Allah. Ia menunjukkan sikap untuk menyelaraskan dirinya dengan kebenaran Injil yang mempersatukan. Rasul Paulus tidak mendasarkan pelayanannya pada standar manusia, keinginan manusia, atau kebanggaan manusia. Ia tidak mendasarkan seluruh standar pelayanannya pada pengakuan orang lain atau pada harga dirinya sendiri. Ia mengikuti penyataan dari Allah dan menjaga kesatuan gereja. Ia mengikuti Allah dan bersatu dengan umat Allah. Apa alasannya? Tentu saja karena kerinduan murni akan pengakuan dari Allah, bukan dari manusia. Kemudian jika kita melihat ayat 3, dikatakan bahwa Rasul Paulus membawa serta Titus, seorang Yunani. Beberapa orang mencoba memaksa Titus untuk disunat. Karena ia orang Yunani, bukan Yahudi, mereka menuntut agar ia disunat sebagai syarat untuk diterima dalam komunitas gereja. Tetapi apa yang dilakukan Rasul Paulus? Ia menolaknya dengan tegas. Karena itu adalah tindakan keliru yang mengingkari kemerdekaan yang kita miliki di dalam Injil. Rasul Paulus berkata seperti ini di ayat 5. Mari kita baca bersama firman dari Nas hari ini. Ayat 5. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal kepada kamu. Amin. Yang penting bukanlah satu demi satu peraturan, melainkan prinsip Injil yang membebaskan kita dari segalanya. Ungkapan penting di sini adalah kebenaran Injil. Injil adalah kebenaran bahwa Yesus Kristus saja sudah cukup. Tidak ada syarat atau perbuatan manusia apapun yang dapat ditambahkan pada karyanya. Rasul Paulus berpegang teguh pada pimpinan Allah dan tidak menambahkan apapun yang bersifat manusiawi pada kehendak Allah. Inilah sikap hidup yang Injili. Apa masalah yang terjadi di jemaat Galatia? Mereka mulai mengikuti Injil yang lain. Injil yang lain ini bukanlah sebuah agama yang sama sekali baru, melainkan Injil sejati yang telah dirusak dengan tambahan dari manusia. Rasul Paulus sedang mengoreksi pemahaman mereka yang keliru. Ia berteriak dengan marah terhadap perilaku jemaat Galatia yang kembali terjerat dalam peraturan hukum Taurat dan menambahi Injil dengan ajaran bahwa keselamatan dan iman kita membutuhkan usaha keras dari diri kita. Saudara-saudari, keselamatan dan kasih karunia Allah tidak dapat dicapai dengan usaha kita. Itu bukanlah sesuatu yang kita terima karena kita telah berbuat baik, karena kita telah mencapai sesuatu, atau karena kita telah memenuhi syarat tertentu. Dalam kehidupan beriman, kita seringkali mencoba menambahkan sesuatu pada kasih karunia. Entah karena merasa anugerah Yesus saja tidak cukup, kita mengedepankan usaha atau jasa kita dan menginginkan lebih. Keinginan untuk mendapatkan lebih banyak kasih karunia justru seringkali membuat kita lebih mengandalkan usaha kita, kebenaran kita, dan pengakuan dari orang lain, bukannya semakin mendekat kepada Allah. Tentu saja, usaha kita yang tulus bukan berarti tidak perlu. Kita memang ditakdirkan untuk terus-menerus berjuang melawan dosa dan ego di dalam diri kita. Rasul Paulus menyatakannya dalam Roma pasal 7, bukan? Aku, manusia celaka. Diri kita terus-menerus berkonflik antara hukum dosa dan hukum Allah. Jadi, kita memang menjalani peperangan rohani setiap hari. Namun, dalam peperangan rohani yang sengit ini, apa yang sesungguhnya kita butuhkan? Usaha kita atau pertolongan Allah? Banyak orang memilih mengandalkan usaha sendiri. Jika aku berusaha sedikit lagi, aku akan menang. Jika aku berbuat sedikit lagi, aku akan diakui. Ini adalah sebuah kesalahpahaman. Yang kita butuhkan hanyalah Allah. Rasul Paulus mengatakannya dengan jelas. Cukup dengan Kristus saja. Di dalam Dia, kita dimerdekakan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Orang yang percaya dan menerima fakta ini adalah orang yang hidup Injili. Orang yang mengejar pengakuan manusia akan mengandalkan usaha manusiawi, bahkan untuk mencoba mendapatkan pengakuan dari Allah. Namun, Allah menerima kita sepenuhnya hanya melalui kebenaran Injil. Ia menganugerahkan kuasanya yang maha kuasa kepada kita. Apa yang sedang kita dambakan saat ini?
Apakah kita sudah puas hanya dengan Tuhan, hanya dengan kasih karunia-Nya? Kita harus mendambakan pengakuan dari Allah saja, bukan dari manusia. Itulah sikap iman yang rendah hati, yang bersandar pada kasih karunia. Mari kita lanjutkan melihat nas ini. Mulai dari ayat 6, Rasul Paulus mengatakan bahwa para rasul di Yerusalem tidak menambahkan apapun kepadanya. Sebaliknya, mereka mengakui bahwa Paulus dipanggil sebagai rasul bagi orang-orang bukan Yahudi. Dikatakan bahwa Petrus dipanggil sebagai rasul bagi orang-orang bersunat, orang Yahudi. Sedangkan Paulus dipanggil sebagai rasul bagi orang-orang tidak bersunat, orang bukan Yahudi. Sunat adalah tanda perjanjian yang sangat penting bagi orang Yahudi. Tanda perjanjian yang Allah berikan secara langsung kepada Abraham, bapa orang beriman, adalah sunat. Oleh karena itu, bagi orang Yahudi, sunat adalah tindakan iman yang esensial. Akibatnya, sunat juga menjadi suatu simbol hak istimewa bagi mereka. Dengan pola pikir seperti ini, ketika membandingkan dua peran, rasul bagi orang bersunat dan rasul bagi orang tidak bersunat, bukankah ada kecenderungan untuk berat sebelah? Pelayanan kepada orang-orang bersunat bisa jadi dianggap lebih istimewa. Artinya, bisa terjadi ketidakseimbangan di dalam gereja dan di antara umat Allah. Sayangnya, ketika kita melihat gereja hari ini, sepertinya ada orang-orang yang terperangkap dalam mentalitas hak istimewa ini. Merasa sudah lama menjadi anggota gereja, sudah lama melayani, memiliki jabatan, memberi persembahan yang banyak, atau memiliki koneksi yang kuat. Sama seperti orang-orang Yahudi yang memandang sunat sebagai keistimewaan, ada jemaat yang berpikir bahwa mereka berada di posisi yang lebih penting di gereja karena berbagai alasan. Bukankah Bapak Pendeta Senior telah mengingatkan kita bahwa kasih karunia adalah anugerah yang sama sekali tidak layak kita terima? Sebuah kelayakan yang diberikan kepada orang yang tidak layak. Kita semua adalah penerima anugerah itu. Melupakan hal ini adalah sebuah sikap yang keliru. Jika saya menerima sesuatu padahal saya tidak layak, saya tidak bisa menyombongkan diri. Sebab saya bukan apa-apa. Saya adalah orang yang seharusnya mati, tetapi kini hidup hanya oleh karena Yesus. Sikap yang melupakan kasih karunia inilah yang melahirkan mentalitas hak istimewa. Apa yang mereka lewatkan? Mereka melewatkan pentingnya pengakuan dari Allah. Ketika pujian dan pengakuan dari manusia menjadi kepuasan diri, mereka terdorong untuk semakin menonjolkan diri. Mereka lebih menginginkan pengakuan manusia daripada pengakuan Allah. Di tengah potensi ketidakseimbangan ini, kita harus menaruh perhatian pada satu permintaan penting yang diajukan oleh para rasul. Permintaan itu ada di ayat 10. Mari kita baca bersama ayat 10. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Amin. Satu hal yang diminta dengan sungguh-sungguh oleh para rasul di Yerusalem kepada Paulus adalah untuk mengingat orang-orang miskin. Ini adalah perintah untuk merawat mereka yang lemah dan berkekurangan. Baik bagi rasul untuk orang bersunat maupun rasul untuk orang tidak bersunat, hal yang tidak boleh dilewatkan adalah kehidupan yang penuh kasih dan saling berbagi. Pada perjamuan terakhir, Yesus memberikan perintah baru kepada murid-muridnya. Ia memberikan perintah yang menyempurnakan semua perintah sebelumnya. Apakah itu? Saling mengasihi. Ini bukan tentang saling mencari pengakuan, melainkan tentang saling memberi. Ini adalah perintah untuk menjadi sukacita bagi Allah dengan saling mengasihi dan berbagi. Ini adalah perintah untuk mencari perkenanan Allah. Allah ingin kita saling mengasihi. Manusia diciptakan menurut gambar Allah yang adalah kasih. Karena itu, saling mengasihi berarti hidup sesuai dengan tujuan penciptaan kita. Di tengah potensi perpecahan antara pelayanan kepada orang Yahudi dan bukan Yahudi, Alkitab justru menekankan hal yang benar-benar diperhitungkan oleh Allah. Kehidupan yang saling mengasihi. Hal terpenting bagi gereja mula-mula adalah menjalani kehidupan yang dikehendaki Allah, yaitu kehidupan yang saling mengasihi. Alkitab mengajarkan kita untuk hidup memberi, bukan menuntut untuk menerima. Mengapa? Karena itulah yang menyenangkan hati Allah, itulah yang berkenan kepadanya, dan itulah yang diakuinya. Saudara-saudari yang terkasih, melalui nas hari ini, kita dapat mengerti dengan jelas. Mengejar pengakuan manusia tidak sejalan dengan kehendak Allah. Hal itu membuat kita mengandalkan usaha manusiawi. Yang terpenting, keinginan akan pengakuan manusia menyebabkan perpecahan dan ketidakseimbangan di antara sesama kita. Oleh karena itu, janganlah kita mengejar pengakuan manusia. Jika kita terikat pada pengakuan manusia, kita akan mudah goyah, takut, dan berkonflik. Namun, orang yang berakar pada pengakuan Allah
dapat dengan berani berpegang pada Injil dan hidup dalam kemerdekaan. Rasul Paulus tidak memedulikan pandangan orang lain. Sebaliknya, ia berpegang pada pengakuan Allah dan mengikuti pimpinannya. Dengan demikian, ia dapat menjaga kesatuan gereja serta memberitakan Injil dengan setia. Inilah gambaran kehidupan yang harus kita jalani, hidup untuk mencari perkenanan Allah. Firman hari ini menantang kita untuk merasa cukup hanya dengan pengakuan dari Allah. Kita harus selalu ingat bahwa meskipun tidak pujian-pujian dari dunia atau dari manusia, di dalam Kristus, kita sudah menjadi anak-anak Allah yang terkasih. Pendeta Charles Spurgeon pernah berkata, "Fakta bahwa aku telah menerima kasih Allah memberiku sukacita terbesar. Pujian manusia bersifat sementara, tetapi kasih Allah itu kekal." Saudara-saudari yang terkasih, kasih karunia Yesus Kristus saja sudah cukup. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar kita semua dapat hidup menikmati kasih karunia di dalam perkenanan Allah, bukan dalam pencarian akan pengakuan manusia.